Perkenalkan, nama saya Adam Leonard Christian Pramute dari kelas IF 4707 dengan NIM 1030123003910. Hari ini saya akan menjelaskan sukot tentang dari program pemrograman faktor persekutuan. Oke, baru pertama, faktor persekutuan antara N dan M adalah himpunan bilangan yang merupakan faktornya dari N dan juga faktornya dari M. Berarti pertama kita lihat kamusnya, yang itu kita min A, A, B, sama I sebagai integer. Baru kita masuk ke algoritma. Kita input, kita input A-nya sama B-nya, terus kita kita masukkan ke if ya. Oh ya, tunggu ini if ini, oh ya, oke. Jadi if A lebih jika A lebih besar dengan B, maka dan minnya menjadi A, minnya menjadi A, else minnya menjadi B. Baru kita if sini memberhentikan ya. Terus kita buat for untuk perulangan. Oh, kita masukkan perulangan for-nya. Kita masuk perulangan for kita assign I menjadi 1, baru for I assign 1 tuh min ini apa sih tuh min do masukkan untuk mencari faktor persekutuan ya. Faktor persekutuan ada di mod sama I-nya, yaitu 1 sama dengan 0, and B-nya juga di mod I-nya sama 0. Terus kita kasih output I, kutip 2, kutip. Oke. Biar ngasih jarak space itulah. Kan I berarti ini koma sana. Oke, oh ada semua. Nanti kita NF. NF terus kita import, oke, mari kita retest ini. Oke, masih kita masukkan misalnya 30 dan 42, input A nya 30, B nya 42. Jika A lebih besar sama dengan B, min-nya jadi A. Jadi kan karena B-nya itu 42, jadi min-nya itu 42. Baru kita masuk ke perulangan for I sama dengan 1 di assign to min do. Karena kita untuk mencari faktor persekutuan, jadi kita mod A yang itu 30 di mod sama dengan 1, makanya sudah 0. Maka N B 42 itu di mod I sama dengan 0 sama dengan 1 kan, berarti kan
karena dari faktor persekutuannya kan, karena faktor persekutuan 30 itu 1, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, dan 30. Dan faktor tadi persekutuan dari 42 itu 1, 2, 3, 6, 7, ya kan, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Maka kita hanya mengambil faktor persekutuan yang sama dari antara kedua ini. Maka baru yang sama itu hanya 1, 2, 3, 4, 6. Baru di output I, ya, kutip 2 ini hanya untuk sebagai apa sih? Untuk spasinya doang. Untuk kayak 1 spasi 2, 3, 4, nah gitu. Oke. Untuk yang kedua 5, kita masukkan input di A-nya itu 5, 2. Karena A-nya itu lebih besar dari B, berarti minnya A, yaitu sama dengan 5. Jadi kita masukkan for I to min. Do A5 mod 1 jadi 0, dan 2 mod 1 sama dengan 0. Oke, berarti kan faktor persekutuan dari antara ini dua hanya satu, yaitu 5. Ya, 5 dibagi 1, 5. 2 bagi 1, 2. Oh, eh, 5, 1. Oh ya, pas 5, 1 doang. 5, 1, 2, 1. Oh ya, berarti dari faktor persekutuan dari 5 dan 2 hanya satu. Oke, untuk 24 sama 12, kita input 2A-nya sebagai 24, B-nya sebagai 12. Jadi minnya itu A, yaitu 24. Kita masukkan ke sini for I1 min do. Kita mod 24 dengan 1 jadi 0, dan B mod dan 12 di mod 1 sampai dengan 0. Karena faktor persekutuan dari 24 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dan mod dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, sama 12. Berarti yang persekutuan dari yang sama antara mereka berdua ini hanya 1, 2, 3, 4, dan 12. Kita outputkan I, maka pengeluarannya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Deniswara Mardika dengan NIM 103012230336. Kali ini saya akan mengerjakan nomor 2, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar antara N dan M adalah faktor bilangan terbesar dari himpunan bilangan yang merupakan faktor dari N dan juga faktor dari M. Itu otomatis dalam kamus masukan terdiri dari bilangan bulat positif N dan M. N M sama dengan integer. Keluaran adalah faktor persekutuan terbesar dari N dan M. Berarti N dan M itu kita akan melakukan perulangan nilai keluarannya FPB. Masuk ke algoritma pertama input nilai N dan M. Setelah di input, oh iya, karena FPB kita cari nilai minnya. Min if A kurang dari sama dengan B, then min kita assign dengan nilai A karena A nya lebih kecil dari B. Dan juga else itu untuk kita jika B nya lebih kecil dari A, berarti ini B. And if setelah itu kita melakukan perulangan for, oh iya, karena kita menggunakan perulangan, kita masukkan variabel I kita assign dengan 1 karena
Nah, kita mulai dari 1 for i to nilai min-nya do if mod i sama dengan 0 and b mod i sama dengan 0, then lakukan karena A di mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0, otomatis kan keduanya ketika di mod I hasilnya sama-sama habis dibagi, jadi nilai FPB-nya adalah I-nya. Di FPB kita assign dengan nilai I. And if terus and for output FPB terus and program. Oke, kita akan melanjutkan untuk soal nomor 3, yaitu tentang program KPK, yaitu kita masukin next A B I sebagai integer, baru kita buat ketemu sebagai boolean. Tapi langsung kita assign dengan false. Lalu kita algoritma, kita masukkan input A, B, baru kita buat jika A lebih besar jika A lebih besar daripada B, maka max menjadi A, else max menjadi B. Kita and if, terus kita masuk di ulangan for ya, ulangan for-nya terus kan ya, kita masukkan di ulangan for-nya I, kita assign sebagai max, terus itu A dikali B and ketemu do. If kita buat untuk mencari KPK, berarti kita ini di mod A sama dengan 0 dan I di mod B sama dengan 0 dan KPK menjadi I jadi KPK dan ketemu jadi true karena sudah memakai. Oke, baru kita and if
Kalau kita N4 baru kita buat output KPK baru kita program. Oke. Nah, mari kita tracing. Untuk soal KPK kita tracing. Oke, kita masukkan A3B5. Karena B lebih besar dari A, berarti kita buat max-nya itu B yaitu 5. Kita buat I kita assign dengan max. Maka A dikali B 3 dikali 5 itu 15. Not ketemu, ini yang tadi ketemu boolean ini false kan, kita buat jadi true. Oke, kita masukkan ke sini. Maka I 15 di mod 3 itu 0 dan I di mod dan 15 di mod 5 itu 0. Maka I yang dari mod dari antara dua ini 15 3 dan 15 5, maka kelipatan dari 3 dan 5 I dibuat di KPK-nya ketemu true. And if and for kita outputkan, berarti KPK dari kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5 itu 15. Karena kelipatan 3 itu kan 3, 6, 9, 12, dan 15. Sementara kelipatan 5 itu 5, 10, 15. Nah, di sini kelipatannya tidak ada yang sama. Maka kita ambil bilangan yang paling terkecil dari antara dua kelipatan itu, yaitu 3 dan 5, dan kita kalikan jadi 15. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Oke, lanjutkan kita tracing ke kedua, yaitu 6 dan 4. 6, 4. Karena A itu 6, B 4, berarti max-nya menjadi A 6. Maka I max, makanya I 6 tuh 6 kali 4 24, dan ketemu menjadi true. Maka I-nya itu tadi 6 kali 4 berapa tadi? 24 ya? 24 di mod 6 itu 0 dan 24 di mod 4 itu 0. Maka kelipatan dari 6 dan 4 itu yang terkecilnya adalah 12. Maka I KPK kita outputkan KPK, berarti yang keluar adalah nanti 12. Oke, kita lanjut ke tracing yang ketiga, yaitu 10 dan 12. Kita masukkan bilangan 10 dan 12. 10, 12. Karena B-nya lebih besar yaitu 12, maka max-nya menjadi 12. Jadi, for kita assign B 12, I-nya menjadi 12, tuh A kali B, 10 kali 12 harus 20, jadi true. Jadi 120 di mod A itu 10 jadi 0, dan 120 di mod 12, 120 di mod 12 itu 0. Maka kelipatan dari 10 dan 12 adalah yang terkecilnya adalah kita cek dulu kelipatannya. Kelipatan 10 itu 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oh, berarti bilangan terkecil atau kelipatan terkecil dari 10 dan 12 adalah 60. Karena kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, sampai 120. Dan kelipatan 12, 12, 24, 36, 48, 60. Kan karena kelipatan terkecilnya itu 60 dan sama-sama ada di dua bilangan kelipatan tersebut. Maka I
desain dengan hasilnya itu, atau bisa kita bilang jadi KPK, maka ketemu true, maka and if and for kita outputkan KPK. Selanjutnya kita mengerjakan soal museum 1. Sebuah museum di Kota Bandung memiliki kapasitas maksimal 200 orang. Setiap harinya selalu didata jumlah pengunjung yang datang. Masukan terdiri dari beberapa nilai yang menyatakan jumlah pengunjung. Berarti pengunjung kita kasih variabel P, pengunjung. Masukan berakhir apabila data pengunjung tidak valid pada hari tersebut. Keluaran terdiri dari dua bilangan yang menyatakan kenaikan. Untuk mengetahui kenaikan kan berarti setiap inputannya bakal naik, berarti kita bikin variabel naik dan kenaikan jumlah pengunjung, berarti kenaikan jumlah pengunjung tadi sudah, dan rata-rata ya ratanya vote ya, ini integer rata rel algoritma. Pertama kita input pengunjung, berarti input P. Terus setelah di input kita lakukan percabangan, karena tadi di situ museum di Kota Bandung memiliki kapasitas maksimal pengunjung 200 orang. Berarti pengunjungnya P tidak boleh lebih dari 200 and P tidak boleh 0. Ini P kurang dari 200, P lebih besar dari 0. Dan di jumlahnya baru jumlah di assign dengan 0, jumlah kenaikan juga kenaikan 0, dan naik ini kita masukkan nilai P aja, P pertama. If untuk pengecekannya kita menggunakan while sama P kurang dari 200 and P lebih besar dari 0. Kita if lagi, if sama baru masuk ke perhitungannya n. Oh iya, buat menghitung rata-rata kita butuh satu variabel lagi, yaitu variabel n untuk nanti jumlah juga, jumlah n-nya pasti bakal naik terus jika dia P-nya kurang dari 200 dan P-nya lebih dari 0. Terus jumlah otomatis bakal naik juga, jumlah yang sebelumnya ditambah dengan pengunjung. Terus untuk menentukan dia mengalami kenaikan atau tidaknya, berarti if naik, karena naik tadi kita masukkan dengan nilai P, berarti jika P sebelumnya lebih kecil dari P yang baru, berarti kan otomatis dia mengalami kenaikan. Nah, berarti naik lebih kecil, P lebih besar dari variabel naik, maka
then kenaikannya bakal bertambah, baru bertambah. Berarti di end if dulu, end if sini apa lagi ya, sudah end if karena kita bakal input terus, tidak mungkin hanya satu, kita taruh inputnya lagi, input di dalam while loopnya, input T, baru kita end while. Nah karena udah end while, if kenaikan tidak sama 0, artinya yang naik, kenaikan ini dia bertambah, oke, maka dilakukan hitung rata di assign dengan, oh iya ini salah, rata berarti jumlah yang ini dibagi dengan nilai n yang ini. Nah, else berarti jika kenaikannya ini bernilai 0, berarti ratanya juga sama dengan 0. Berarti di sini end if. Nah setelah kayak ini udah semua, baru kita output yang kita butuhkan. Tadi kita diminta untuk output nilai kenaikannya dan nilai ratanya. Masa ratanya? Iya, nilai kenaikan dan nilai rata, berarti kenaikan, rata. Jangan lupa end program.